Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi bantuan BPNT dan PKH positif cair. Khusus KPM kategori ini, 2 daerah terpantau sudah dapat surat undangan. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan Bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Bantuan BPNT dan PKH positif cair. Khusus KPM kategori ini, 2 daerah terpantau sudah dapat surat undangan. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Bantuan sosial atau bansos reguler dari Kementerian Sosial, yakni bantuan pangan non tunai atau BPNT, hingga saat ini terus disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Seperti yang diketahui, sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri, status BPNT yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia di 6NG bagi KPM BPNT murni, keterangannya SP2D-nya sudah berubah menjadi Standing Instruction atau SI. Karena status sudah berubah menjadi SI, maka SP2D yang berisi nama-nama KPM penerima bantuan BPNT sudah mulai masuk di PT Pos Indonesia secara bertahap. PT Pos Indonesia yang sudah menerima SP2D-nya sudah mulai mencairkan bantuan BPNT di daerah masing-masing. Selain BPNT, dikabarkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH juga sudah mulai dicairkan. Akan tetapi, hanya KPM PKH dengan kategori khusus saja yang akan menerima bantuan tersebut. Dikutip dari Pendamping Sosial, pada Minggu tanggal 21 April tahun 2024, hingga saat ini proses pembayaran BPNT alokasi April hingga Mei Juni senilai Rp600.000 masih terus dilangsungkan di beberapa daerah. Kemudian status bantuan untuk KPM PKH Plus BPNT di 6NG keterangannya sudah berubah menjadi SI. Meski status sudah mengalami perubahan, dikabarkan KPM PKH Plus BPNT masih belum menerima dana pencairan bantuan tersebut. Baru-baru ini terdapat beberapa KPM yang memberi informasi bahwa mereka sudah mendapatkan surat undangan
pencairan bansos yang berisi 2 berkode dari PT Pos Indonesia. Kedua berkode tersebut untuk pencairan BPNT dan PKH untuk tahap kedua alokasi April, Mei, Juni tahun 2024. Daerah yang sudah mendapatkan surat undangan tersebut adalah daerah Bengkulu dengan rincian BPNT sebesar Rp600.000 dan PKH sejumlah Rp225.000. Kemudian ada juga KPM PKH plus BPNT yang berasal dari Purwakarta yang juga membagikan surat bukti surat undangan pencairan dari bansos dari PT Pos Indonesia. Dalam undangan tersebut terdapat nominal bantuan BPNT yang didapatkan sebesar Rp600.000 dan PKH senilai Rp750.000. Dari dua kabar tersebut dapat disimpulkan bantuan PKH plus BPNT sudah mulai dicairkan. Ini bisa menjadi pertanda bahwa SP2D sudah mulai disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada PT Pos Indonesia. Meski begitu, pencairan bantuan tersebut masih dilakukan secara bertahap karena hingga kini terpantau 2 daerah tersebut yang sudah mulai melakukan pencairan. Namun, mayoritas di daerah lain yang saat ini dibagikan adalah untuk KPM BPNT murni dengan nominal bantuan sebesar Rp600.000. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Saat ini Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut merupakan bansos pengganti BLT El Nino. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Kabar gembiranya yaitu saat ini bantuan mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Data tersebut berisikan nama-nama KPM yang berhak menerima pencairan bantuan mitigasi risiko pangan. Dilansir dari ayobogor.com, para KPM sudah bisa melakukan pengecekan status pencairan bansos tersebut. Lalu, bagaimana cara KPM melakukan pengecekan status bansos tersebut? KPM bisa melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika data KPM atau keluarga penerima manfaat yang muncul dalam situs tersebut sudah alokasi April tahun 2024, itu artinya data KPM dinyatakan sudah SP2D. Sesuai dengan arahan Bapak Menko, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, bansos BLT mitigasi risiko pangan akan dipercepat proses pencairannya. Bantuan yang nantinya akan cair tersebut bisa digunakan para KPM untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana bansos yang cair untuk membeli kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekolah ataupun untuk membeli vitamin. Para KPM diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Perlu diingat kembali bahwa seluruh bantuan sosial yang dibagikan kepada para keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menko Airlangga Hartarto
ungkap kepastian jadwal penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600 untuk keluarga penerima manfaat kriteria berikut ini. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600 telah disepakati untuk disalurkan pada semester pertama tahun 2024. Diberitakan juga bahwa BLT MRP ini menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kriteria yaitu sama dengan penerima BLT El Nino pada tahun 2023 lalu. Sehingga KPM yang tahun lalu menerima BLT El Nino kemungkinan besar akan menerima BLT mitigasi risiko pangan pada tahun 2024 ini. Kriteria lainnya bahwa KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan merupakan yang terdaftar sebagai pemegang kartu merah putih atau kartu sembako. Pemegang kartu sembako juga sering disebut dengan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Disampaikan oleh Menko Erlangga Budi Hartanto, awalnya durasi BLT mitigasi risiko pangan ini adalah Januari hingga Maret tahun 2024. Namun saat ini jadwal tersebut dirubah menjadi April hingga Juni tahun 2024. Jenis bantuan BLT mitigasi risiko pangan sama bantuan sosial lainnya yang bersifat atensi, sehingga tidak ada jadwal mutlak untuk pembagiannya. Jika proses di Kementerian Sosial atau Kemensos terkait data penerima bansos selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, maka bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini siap untuk disalurkan. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Indonesia. BLT mitigasi risiko pangan disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak kenaikan bahan bakar, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya inflasi. BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan sebanyak 1 kali untuk alokasi waktu 3 bulan, yakni sebesar Rp600. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600 akan disalurkan melalui 2 lembaga penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. PT Pos Indonesia dipilih karena untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh bank. Kita sama-sama berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600 akan segera terrealisasi agar KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.